Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat WMTV Kreator, sejarah bumi Nusantara yang sangat luar biasa. Indonesia Raya mempunyai cerita. Hari ini WMTV Kreator sowan di Desa Banyurit, Kecamatan Banyurit, Pak, Kabupaten Purworejo, tepatnya di Parigi. Petilasan Parigi. Sejarah bumi Nusantara. Indonesia punya cerita. Penasaran dengan apa yang akan WMTV Kreator sampaikan, ceritakan bersama Bapak Juru Kunci? Nyun sewu, Pak. Bapak Juru Kunci Sumarto. Bapak Sumarto. Nanti Bapak Sumarto akan bercerita banyak tentang petilasan Parigi. Di dalamnya apa saja sih? Ikuti kami di WMTV Kreator. Keistimewaan dari petilasan Parigi sangat terkenal. Tetapi banyak juga teman-teman kita yang nggak tahu petilasan Parigi itu petilasan apa toh? Ceritanya itu bagaimana, Pak, dengan cerita petilasan Parigi itu? Monggo, Pak. Jadi cerita Punden Parigi itu awalnya dari putra Pakuaja Muruk. Ya, ada dua itu Pangeran Jomo, yang pertama itu laki-laki namanya Pangeran Joyokusumo, adiknya perempuan yang namanya Nyi Galwati. Oh. Jadi pergi dari kerajaan sampai sini. Nah, ini dinamakan Punden Parigi, tapi jadi ini awal nama dulu ya, nama Punden Parigi. Jadi sebelum bikin tempat tinggal, dia bikin sumur. Oh, ada sumur ya? Sumurnya. Nah, itu bikinnya pakai cis yang namanya Kikuru Dalang. Oh. Nah, cis itu pemberian dari ayahnya. Cis itu pusaka, cis pusaka ya. Tapi dibentuk kayak tongkat cisnya. Oh, gitu. Nah, waktu itu ya orang pribumi udah ada, tapi waktu itu ngambil air jauh. Sebentar, Pak, saya tarik cerita Bapak tadi itu berarti Raden Joyokusumo, petilasan Parigi yang di sini ada petilasan Raden Joyokusumo. Raden Joyokusumo sendiri itu adalah putra dari Prabaya Muruk. Prabaya Muruk. Oh, gitu, Pak. Disebutkan Brawijaya kedua Majapahit keempat itu tahunnya. Jadi tahunnya 1350 sampai 1358. Oh, Jadi disebutkan Brawijaya kedua Majapahit keempat. Gitu. Berarti ada hubungannya Raden Joyokusumo itu dengan Hayam Wuruk, Pak ya? Ya, ada. Cuman dari itu ya. Turunan dari Hayam Wuruk. Generasi pada generasi Brawijaya kedua. Pada tahun berapa, Pak? Jadi 1350 ya. Tapi cuma diselek itu sampai 1358. Oh, iya. Nah, ini nama tadi sudah sebutkan dari sebelum ada nama Parigi. Kalau waktu itu Bang Resmo sebelum bikin tempat tinggal, dia bikin sumur ya, pakai cis Kikuru Dalang. Waktu itu begitu, jadi dia dengan pusaka tersebut, dia membuat sumur. Tapi pakai cis yang namanya Kikuru Dalang. Cis itu apa, Pak? Cis itu keris yang kecil. Keris. Oh. Ada yang mengatakan itu cacing kanil. Iya. Jadi cis itu adalah pusaka Raden Joyokusumo berbentuk keris kecil. Keris ya, itu dari ayahnya. Ayahnya Raden Joyokusumo? Siapa, Pak? Itu jadi itu anak. Jadi dia punya cis itu dikasih dari ramanya. Enggak, Nyun Sewu, kalau ayah dari Raden Joyokusumo itu sendiri siapa, Pak? Nyun Sewu, saya ingat Bapak. Itu enggak berian. Jadi karena nih masalah ini juga saya juga belum masih kontroversi. Maka saya enggak berani. Ya, jangan. Itu Brawijaya kedua Majapahit itu aja tahun waktunya Pangeran Jomo udah nyampe sini ya. Nyampe sini. Itu sampai Majapahit terus ganti Bro Tanjung ya, ayahnya sampai Bro Tanjung itu tahunnya. Oh, ya. Jadi ayah dari Raden Joyokusumo itu Bro Tanjung. Tidak, Bro Tanjung itu kakaknya. Oh, kakak. Dari Permaisuri ada satu yang namanya Bro Tanjung. Oh. Lainnya Selir, termasuk Pak Resmo dan adiknya putra Selir. Oh, gitu ya. Karena dia merasa nggak mungkin. Berarti sampai hari ini Nyun Sewu dari pengalaman Bapak, insya Allah kita hargai dengan tidak ditambah dan tidak dikurangi sesuai dengan Bapak mengingat sejarah. Kita sendiri, Bapak sendiri masih kesulitan untuk memastikan siapa ayah kandung dari Raden Joyokusumo. Saya nggak karena ini Bapak Banyurit itu sebenarnya juga untuk desa Banyurit aja sebagai penanggung jawab Bapak aja nggak berani. Oh. Mas saya nggak berani melangkah situ. Oh iya, siap. Jadi kita sampaikan dengan teman-teman, ini beliau
tahu siapa ayah kandung dari Raden Jayekusumo. Tetapi karena dari cerita Nyun Sewu ini ada mitos, Pak, ya, ada mitos supaya tidak disebutkan. Makanya kita menghargai beliau untuk tidak menyebutkan ayah kandung dari Raden Jayekusumo. Seandainya teman-teman bisa mencari dari sejarah lain atau dari cerita lain, ya alhamdulillah. Tetapi maaf, kita menghargai dari mitos warga Parigi, Desa Banyurip, untuk tidak menyebutkan siapa nama ayah kandung dari Raden Jayekusumo. Tetapi bisa dipastikan Raden Jayekusumo itu masih terah dari Hayam Wuruk. Generasi Brawijaya kedua. Sampai situ saja. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan ada mitos, kita tidak mau merusak mitos. Makanya waktu itu kan saya nggak berani karena sampai sekarang saya nanya itu Bapak Nur si pandang jawab itu belum ada. Makanya inilah saya nggak beraninya. Jangan Pak. Intinya kita tetap menghargai budaya. Kita menghargai budaya, kita menghormati adab dan adat. Itu masuk dalam ranah adat dan adab, dan kita hargai itu, kita tidak masuk ke dalam ranah adab dan adat. Kita hormati adab dan adat. Kembali, Pak. Ceritanya Raden Jayekusumo itu bisa berada di desa sini, Pak, di Parigi, di Desa Baru Banyurip, di Petelasan Parigi. Itu ceritanya bagaimana, Pak? Jadi waktu itu ada permasalahan. Dia merasa bahwa dia itu anak selir, maka nggak bakal menggantikan tata. Yang jelas itu nanti Bro Tanjung yang dari Pemasui. Maka waktu itu dia pergi dari Keraton Majapahit. Dan waktu itu di Caruban dia ketemu sama Ki Polingjoyo. Polingjoyo itu sebagai guru ilmu kanuragan dan sebagai pemomong di Caruban. Maka waktu itu di Caruban dia itu ngambil pohon beringin 2. Ya. Nah itu ada sumur namanya Sumur Gumbuling, itu yang bikin itu Ki Polingjoyo. Gitu. Ambil apa? Beringin 2 ya. Terus begitu ngambil, terus Ki Polingjoyo ke sini, makanya satunya itu ditanam di sini, kedua yang di sana. Nah waktu itu sebelum di sini di daerah Bubutan. Di daerah Bubutan. Tadi kita Bubutan. Saya dinamakan Bubutan karena waktu dia desa sering banjir, terus pindah lagi ke utara, dan pohon beringin itu dicabut, dinamakan Bubutan. Bubutan, ada Bubutan ya. Iya. Terus pindah sini, sampai sini dia bikin. Karena waktu itu belum ada air, sumur nggak ada, kali nggak ada, terus dia bikin. Menggunakan cis pusakanya. Tadi. Keluar airnya, maka waktu itu dinamakan Toyo Gesang. Dan air itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau boleh tahu nama pusakanya apa, Pak? Ciskikuru Dalang. Ciskikuru Dalang. Nama pusaka dari Raden Jayekusumo adalah Ciskikuru Dalang. Ya, itu yang buat bikin sumur. Kita ulangi lagi. Sekarang, ya, pusaka dari Raden Jayekusumo adalah Ciskuru Dalang. Kikuru Dalang. Yaitu untuk yang buat sumur sekarang Peci, bukan nama Desa Banyurip. Lalu dulu Toyo Gesang itu diganti lagi nama Banyurip. Nah sini dinamakan Punden Parigi. Nama bukan Parigi tapi Parigi. Parigi itu pengertian dulu itu sumur. Nah kenapa kok ngambil dari sumur itu? Nah, itu diambil dari sumur tempat apa air. Nah sifatnya air atau apa? Dingin. Maka mudah-mudahan besok anak turun saya tinggal di sini adem ayam tentrem. Oh, filosofinya di situ, Pak. Di situ, ya. Ini kita sampaikan juga, Mas. Jangan sampai teman-teman itu salah. Di sini bukan perigi, tapi Parigi. Ingat, jangan salah. Nganu, Pak ya. Salah ucap. Kedua, Parigi. Ini makanya nggak boleh pergi, tapi Parigi. Karena kalau pergi nggak ada artinya. Kalau Parigi dulu, kalau orang pergi jauh kan paran, tempat jauh, mendatangi. Ya, mendatangi. Parigi pane paran, tempat tepi, tempat jauh, ring sing yang, ki buruki atau yang dituju. Ini bahasa daerah, ini tempat tepi yang dipun buruki. Itu adalah filosofi dari nama Parigi. Parigi itu, maka disebut Parigi. Nah kembali lagi, Pak, kita bicara itu tadi adalah filosofi dari nama Parigi. Raden Jayekusumo. Itu punya istri nggak, Pak? Enggak punya. Oh, dia nggak punya istri? Enggak. Jadi waktu itu sampai adiknya berumah tangga sama Ki Manguyu, dia belum punya istri. Sampai waktu itu Baban Banyu diceritakan setelah Pangeran Jayekusumo perang sama Kiku Ganggeng. Di daerah Ganggeng, orang Ganggeng disebutkan Pangeran sama Kiku Ganggeng itu mukswa hilang. Jadi ada cerita kalau pada waktu itu sejarah yang bercerita nggih, Pak, lewat Bapak Juru Kunci. Ada perang antara Raden Jayekusumo dengan Ki Ganggeng itu lurah. Nggih. Nah,
itu disebutkan mukso hilang keduanya. Jadi Kiku Ganggeng itu Ganggeng. dengan Raden Joyokusumo sama-sama mukso. Mukso Hilang hilang. seragam-raganya Pak ya. Iya, cuma tinggal pusakanya itu. Jadi waktu itu jadi nah kenapa ada terus ini ada hubungan dengan Ki Ganggeng karena waktu itu. Tapi ini sebenarnya ini modot-modot ya. Enggak apa-apa. Ini sejarah Pak. Saya gini ya, kenapa kok justru ada Ki Ganggeng segala? Karena waktu itu, jadi waktu Pangeran Joyokusumo adanya sudah berumah tangga sama Ki Manguyu, ya. Waktu itu, ini cara dia menemukan jodohnya sama adiknya Nyi Galuwati sama Ki Manguyu itu dengan cara mengadu gemak. Adu gemak itu. Gemak ya. Ya saya pernah dengar itu. Nah, di gemak. Dan kalah toh Pak? Nah, ya emang itu dibikin. Dibuat karena kalah. kalau enggak dibikin kalah, itu adiknya enggak Ngerepot-ngerepoti. Enggak berumah tangga itu. Iya, saya pernah dengar itu. Enggak. Nah, waktu itu dia mikirkan bagaimana ini adik saya perempuan udah hampir lewat dewasa kok enggak punya suami, ini bagaimana? Akhirnya mereka bermain gemak dan adanya buat totoan. Iya, maka waktu itu dia kan semedi ya, enggak pakai apa-apa menghadap utara. Tapi banyak sujudnya daripada duduknya. Nah waktu itu entah cuma dia itu semedinya berapa minggu berapa bulan nggak diceritain, cuma pas malam Jumat Kliwon itu ada sinar dari timur ke barat gitu. Begitu dapat itu dia soalnya oh ya ini Jawanya berarti suami adik saya itu di barat, mau paginya jalan ke barat, benar tuh waktu itu dia jalan terus ke barat terus ada pohon rindang, dia disitu lihat ada orang laki-laki masih semedi. Di sebelahnya itu ada sumur kecil, di sini ada resek-resek itu kurungan gemak, ada gemaknya. Nah maksud itu dia semedi di bangunan, ditanya dia ngakunya namanya Manguyu. Gitu. Raden Manguyu. Manguyu. Nah, Manguyu dulu yang sekarang tempat Manguyu ada istilah desa Condong Sari itu di daerah Condong. Dan ada juga yang di Kalirejo. Nah waktu itu dia itu sudah menemukan berarti ini calon suaminya desa, tapi bagaimana cara wah ini bawa gemak, saya juga punya gemak. Adu terus gemak pakai lantaran itu adu gemak. Dan waktu itu Ki Manguyu itu siap. Jadi nanti ketentuannya apa kalau Manguyu nggak punya apa-apa, dia mau di apa? Mau dipitono atau silahkan karena nggak punya apa. Tapi Bang Rasmo kalau gemaknya kalah mau dikasih adiknya. Mas strategi dari Raden Joyokusumo. Terus gemaknya Pangeran Semon namanya Nyi Kebrok, sono Nyi Balut. Kan gemuk itu perempuan ya, lakinya. Lah keduanya itu isi kekuatan. Kalau sini diisi kekuatan gunting, kalau sana batu hitam. Gemuknya Raden Joyokusumo namanya siapa Pak? Nyi Balut. Nyi Balut. Kalau Nyi Kebrok, sana Nyi Balut. Nyi Kebrok. Gemak dari Raden Joyokusumo itu adalah Nyi Kebrok. Kalau Balut gemak dari Raden Manguyu itu Nyi Balut. Oh gitu. Ini Nyi Kebrok, sana Nyi Balut. Ya keduanya diisi kodam kekuatan, kalau sini diisi gunting, di sana diisi batu hitam. Emang sengaja disetel supaya gemaknya Raden Kusumo itu kalah. Biar adiknya berumah tangga. Iya. Itu cerita Raden Kusumo dengan adiknya yang diperistri oleh Raden Manguyu. Saya tadi tertarik waktu Bapak cerita tentang perang antara Raden Joyokusumo dengan Ganggeng. Raden Kuwu Ganggeng. Kiku Ganggeng. Nah waktu itu jadi waktu itu Pak Semua itu perang besar Pak. Perang besar, iya. Jadi tapi ini Kiku Ganggeng ini dimintai bantuan oleh apa? Oleh itu apa? Aden Wano. Oh, Raden Anden. Aden itu kan kayak Raden Anden itu putranya Betara Loano. Itu. Jadi Aden Wano. Jadi Raden Anden itu putra dari Betara Loano, putra dari Raden Arya Bangat. Ya itu ya. Jadi di waktu itu Pangeran Semua udah nggak punya kelangan lagi, maka waktu itu dia maksudnya pertama itu mau nyari gemuknya karena begitu kalah terbang utara dia mau nyari, tapi salah jalan. Akhirnya dia menemukan pohon jati yang berlubang. Maka dulu ada istilah jati probo di daerah Sidan sono. Dia tinggal di sana. Terus waktu itu sudah nyaru ketemu sampai kemudian sampai ada istilah candi ngasinan ya. Terus ada apa? Ada itu mah dari Pakis itu ya. Pakis. Enggak Pak, itu tentang perangnya tadi itu Pak. Jadi perang nih, waktu itu Pak Romo udah nggak ada kelangenan. Waktu itu terus dia
dia itu ada keinginan, ya, keinginan mau apa? Saya kok juga belum punya itu gimana? Ya, begitu dia jalan, terus ketemu di daerah Lasmon, oh tuh ada kerajaan. Nah, maka dia wah ini, coba masuk situ, terus waktu itu dia terus penasaran. Nah, waktu itu pas dia masuk kok Den Mantri itu sendirian, dia masuk ke situ Mas. Masuk ke situ. Dia terus ke situ ingat, wah ini, terus dia ada hubungan gitulah Mas, ceritanya gitulah. Kalau perangnya Raden Jayakusuma dengan Ki Kuwu Langgeng itu dalam perang merga apa itu Pak? Ya ini, jadi waktu itu Pak Rusmo berhubungan sama istrinya Denwano waktu itu tuh nangkep Pak Rusmo nggak bisa ketangkep karena Sekti ini dianggap sakti, terus ini punya adik Panglimunan. Maka waktu itu Denwano minta bantuan sama gurunya atau sebagai bapak guru yang namanya Ki Burisgilo. Ki Burisgilo juga nggak punya ilmu yang bisa mengalahkan adik Panglimunan. Sampai waktu itu Burisgilo waktu datang ke Silwano nyari Panglimunan, itu ada yang bilang itu di daerah Sotiang, terus nyampe Sotiang. Oke, jadi begini ceritanya. Ini saya tangkap dari Bapak Durgunji. Raden Anden itu mencari Raden Jayakusuma. Ada masalah beliau. Ada masalah toh, tetapi tidak bisa menemukan karena Raden Jayakusuma mempunyai ilmu Panglimunan yang tidak bisa dilihat oleh orang sembarangan. Nah, hubungannya Raden Anden dan Ki Kuwu Langgeng itu perang dengan Jayakusuma itu perangnya. Makanya gini. Jadi waktu itu Denwano minta bantuan sama Ki Kuwu Langgeng. Pertama, Burisgilo juga nggak bisa mengalahkan ilmunya Panglimunan. Terus dia maka waktu itu pertama bikin perahu dari Tebok, pohon pisang diturunkan pertama di daerah Solotiang, maka tempat itu dinamakan Kedung Gigrak, ya. Kepadan. Terus begitu jalan lagi itu nyangkrek itu disebut Kedung Gigrak. Terus jalan lagi itu dari sore sampai pagi nggak tidur, dia disebut Kedung Dawa. Terus waktu itu sore dia istirahat, waktu itu dia manggil orang-orang di situ, suruh nemani, dia lewong, istilah stres. Maka waktu pagi dia ingat lagi, terus di situ dinamakan lewong. Ya. Terus dia melangsungkan berjalan lagi, ya kalau di sini ada orang, dia ke sana, kalau ada orang ke sini, itu disebutkan Kedung Seser. Nah, waktu itu kok belum dikasih ilmu yang bisa mengalahkan adik Panglimunan, sampai dia, kalau itu saya mau tiduran, sampai tiduran. Yang tidur siapa? Itu Burisgilo. Burisgilo itu adalah guru dari Raden Anden. Dan ya, terus waktu itu dia nggak tahu bahwa di depan itu ada apa? Kuwu. Ada apa? Itu Boro. Ya. Menangkap ikan, dia masuk ke situ. Nah, masuk itu dia malah merasa senang baru gitu, siapa tahu yang masang ini orangnya ilmunya tinggi, bisa nangkep semua. Nah, waktu itu yang masang tuh lihat dia mungkin udah 1 minggu. Terus itu lihat tuh ada goyangan, dikira itu ikan gede, terus minta bantuan sama teman-teman di bawah minggir ke tepian kali, buka ada orang itu. Tapi waktu itu Ibu Sulup pura-pura pingsan sampai diambil kemarin, dibawa pulang ke tempat yang masang boro. Saat itu dikasih minum, dia pura-pura sadar, ditanya kenapa masih masuk. Saya punya anak saya punya istri, istrinya diganggu orang sakti. Ya siapa saja yang bisa menangkap, nanti minta apa saya kasih. Nah, waktu itu orang ini orang biasa. Wah, saya nggak punya ilmu. Yaudah, sekarang yuk saya antarkan ke tempat Ki Kuwu. Gitu. Terus tempat Ki Kuwu, begitu Ki Kuwu mendengar keterangan ilmunya Pak Rusmo itu Pak Panglimunan, dia merasa wah saya nggak punya. Tapi saya punya guru yang namanya Resi Semono di daerah Semono. Terus ini minta bantuan sambayan yang sering diajak ke sono, suruh ke sono, suruh bilang saya minta bantuan, ini ada saudara saya yang punya anak punya istri, istrinya diganggu orang sakti, minta bantuan Resi Semono suruh nangkap. Waktu itu sampai bayan ke tempat Resi Semono, begitu laporan Resi Semono mau menerima, mau bantu, tapi ini yang nanti yang mengatasi langsung itu putra murid, ya, namanya Ki Loijo. Nah, maka waktu itu Loijo dipanggil, terus dikasih tugas itu, Liwonso siap. Nah itu waktu itu dikasih ini. Jadi Resi Semono bilang sama
sama Ki Loejo, kalau kamu ketemu jangan sampai dibunuh. Dan saya kasih ini Gendi Pratono yang nggak ada cucunya, sama ini daun sirih. Nanti kamu kalau sampai dia marah terus nanti perang, kamu jangan jauh-jauh dari ini. Kasih jimat tadi. Nah, jadi kalau mundur lagi. Nah nanti kalau kamu lihat Panasmu masuk kendi, ini tutup daun sirih. Dan ini ageman saya yang namanya Ki Carangkesing, pusakanya ini di bawah untuk nambah piantel agar kamu lebih kuat lagi nanti kalau perang sama Panasmu. Nah, waktu itu terus ini Ki Loejo udah jelas semuanya, terus Ki Loejo berangkat ke Loano. Sampai sana benar terjadi perang. Waktu itu penggunaan ilmu kanuragan antara Ki Loejo sama Pangeran Jayakusumo. Oh. Gitu. Jadi pada waktu itu Ki Loejo itu langsung ketemu Raden Jogsumo langsung perang, Pak ya, langsung berantem gitu. Waktu itu masih apa? Ki Loejo masih karena dia masih apa istilah menjalin apa cinta itu sama ketemban dan sebagainya. Tapi waktu itu dia nggak terus saya suruh nangkep kok. Memang nggak lama terus dia ditantang itu semua. Begitu lihat ini Ki Loejo kok kayak menghina banget, ini banyak semua nyerang perang. Itu perang. Jadi ceritanya itu Raden Anden itu merasa keluarganya diganggu oleh Raden Jayakusumo. Dan Raden Anden sendiri itu kesulitan untuk menangkap Raden Jayakusumo. Dan Raden Anden meminta tolong pada gurunya namanya Ki Buyut Sigulo. Dan si guru tersebut pun kesulitan juga. Akhirnya beliau bertapa atau dia sambil naik itu daun pisang. Intinya setelah itu beliau dapat petunjuk untuk menemui Kiku Langgeng. Kiku Ganggeng. Setelah itu dengan Kiku Ganggeng diarahkan ke gurunya. Gurunya namanya Resi Semono. Dari Resi Semono itu diarahkan lagi ke Ki Loejo. Ya, sebagai anak murid yang sebagai muridnya dari Ki Semono itu, Pak ya. Jadi perangnya itu dengan Ki Loejo bukan dengan Kiku Ganggeng. Ya ini pertamanya gitu ya. Jadi ini Ki Loejo suruh nangkep, gitu nangkep kan. Ini setelah waktu itu perang terus akhirnya masuk ke ini ke apa? Gendi Pratono terus ditutup daun sirih terus dibawa pulang, tapi enggak dibawa pulang ke Semono, enggak ke Ganggeng. Oh gitu. Nah sampai Ganggeng, tapi ini Ki Loejo membawa ini Gendi Pratono yang isinya Panasmu ini dia juga berpikir. Jadi pada waktu perang di Loano itu Kiku Loejo itu mengalahkan Raden Jogsumo. Nah. Raden Jogsumo itu bisa dimasukkan dalam kendinya itu. Ya, tapi ini yang rekayasa itu Resi Semono. Jadi Resi Semono dari rumah jauhan dia membantu menggunakan ilmu agar Bano lengah. Akhirnya lengah. Intinya juga. Ki Loejo itu dibantu oleh gurunya Ki Semono untuk mengalahkan Raden Jayakusumo. Dan pada perang tersebut Raden Jayakusumo itu kalah. Lengah dia masuk dalam kendi tersebut dan kendi itu dibawa ke Kiku Langgeng. Kiku Ganggeng. Dibawa. Setelah itu, Pak. Setelah itu, tapi waktu itu Pak Ki Loejo berjalan mikir ini nanti jelas akan timbul perang juga. Nah ini Panasmu itu sakti, maka ini nanti kerisnya ya Resi Semono yang namanya Ki Carangkesing nanti sebelum kendi saya kasihkan ini keris saya pinjamkan dulu untuk nambah piantel lagi. Maka sampai situ yang jemput itu bukan Adelwano, bukan Ki Buyut Sigulo, tapi Kiku Ganggeng. Iya. Jemput itu. Yang jemput Ki Loejo itu. Ya, begitu. Ditanya dapat ini, coba lihat ini. Nanti dulu. Ini coba ini kerisnya Resi Semono dibakar dulu. Saling diterima, ini baru ini kendinya. Itu di dalam begitu dibanting mujud terus perang. Kendi itu dibanting oleh Kiku Ganggeng. Raden Jayakusumo yang berada dalam kendi tersebut keluar. Dan peranglah dengan Kiku Ganggeng. Nah, waktu itu penggunaan ilmu kanuragan sama kekuatannya, kesaktiannya sama. Terus keduanya itu soalnya kayak udah hampir habis ilmunya pada menggunakan piantel. Lah itu tadi yang disebut Ki Guru Dalang itu pemberian dari ayahnya. Lah ini ada lagi satu yang namanya Ki Panubiru. Jadi Raden Jayakusumo punya dua pusaka. Lah Ki Panubiru itu yang ngasih ibunya. Jadi pusaka yang diberikan oleh ayahnya Ki Guru Dalang itu tidak mampu mengatasi pusaka dari Kiku Ganggeng. Ya, jadi dan dia menggunakan pusaka dari ibunya. Jadi kedua-duanya juga membantu. Cuma ini karena dari ayahnya tadi udah dimanfaatkan, udah digunakan. Terus
waktu sama itu Ganggeng ini yang digunakan itu bukan Ki Carangesing tapi Ki Panubiru. Oh, pemberian dari ibunya itu. Ya, dari ibunya. Ki Panubiru. Ki Panubiru. Jadi dia Raden Djogosumo punya 2 pusaka, satu Ki Kuru Dalang dan satunya Ki Panubiru. Ki Panubiru. Ki Kuru Dalang itu pemberian dari ayahnya dan Ki Panubiru itu pemberian dari ibunya. Dan 2 pusaka tersebut digunakan untuk perang melawan Ki Kuwu Ganggeng. Enggak, 2 pusaka itu iya, 2 pusaka tersebut itu 2 pusaka dari Raden Djogosumo, Ki Kuru Dalang, pemberian dari ayah Raden Djogosumo, dan Ki Panubiru pemberian dari ibu Raden Djogosumo digunakan semua untuk perang melawan Ki Kuwu Dalang, kan begitu Pak? Ki Kuwu Ganggeng masalah. Digunakan untuk perang melawan Ki Kuwu Ganggeng, kan begitu. Nah waktu itu, waktu sudah kepepet, keduanya menggunakan piandel. Kalau Pak Enos menggunakan Ki Panubiru, nah Ki Kuwu Ganggeng menggunakan Ki Carangesing. Nah waktu itu ini pusaka habis hampir nyentuh, ini mau diaduk ini ada duar kayak apa? Kayak petir duar hilang duanya. Nggak kelihatan. Mukso hilang. Mukso hilang. Tapi nggak lama lagi kelihatan begitu jatuh. Jadi raganya jatuh. Nah waktu jatuh dilihat itu udah meninggal kedua-duanya. Oh, Raden Djogosumo dengan Ki Kuwu Ganggeng itu meninggal. Sudah meninggal. Begitu meninggal, begitu jatuh kelihatan nggak lama lagi hilang jasadnya. Tinggal piandel tadi, pusaka tadi. Ya ditinggalkan pusakanya. Pusakanya. Jadi Ki Carangesing itu di bekas Ki Kuwu Ganggeng, bahasanya Ki Kuwu Ganggeng, Ki Panubiru di bekas jasanya Pangeran Jayakusumo. Jadi waktu perang tersebut itu Raden Jayakusumo dengan Pangeran Jayakusumo dengan Ki Kuwu Ganggeng itu dengan menggunakan pusaka yang mereka gunakan dan akhirnya pada perang tersebut pusaka itu sama-sama kuatnya sampai terjadi ledakan dia seperti petir dan itu mereka hilang. Setelah beberapa lama hilang, datang lagi begitu. Setelah jatuh sudah pada meninggal keduanya. Meninggal semua dan yang tersisa itu jasad itu tergantikan. Hilang lagi jasadnya. Hilang lagi. Tinggal piandelnya itu sampai 1 minggu. Enggak gini loh Pak, maksudnya setelah perang itu kan mereka hilang. Setelah hilang kan datang lagi tapi sudah meninggal. Dan setelah meninggal itu jasadnya hilang tergantikan oleh pusaka-pusaka beliau kan begitu. Jadi sejarahnya perangnya antara Raden Jayakusumo dengan Ki Kuwu Ganggeng seperti itu. Nah, waktu itu Ki Carangesing diambil oleh Ki Lewoijo, dia pulang ke daerah Semono. Laporan dengan gurunya Ki Semono. Berarti karena udah berhasil nangkep, tapi akhirnya begitu situasinya. Terus ini Ki Panubiru orang sono Ganggeng nggak ada yang kuat, maka udah sepuh bilang ini ada adiknya di Toyo Gesang dulu Pak, Mas Toyo Gesang. Oh ya, nanti coba kamu saya suruh ke sana ke Toyo Gesang, cari nama Manguyu karo enggak Nyi Galwati. Itu adiknya. Suruh ke sini, ditunggu sekarang, nggak boleh besok. Dan pusaka itu diberikan. Nah, waktu yang disuruh ke sini ketemu, terus dia bilang gitu, terus pokoknya harus sekarang. Nah, pas Nyi Galwati itu bobot tua, jadi nggak ikut. Yang ke sono Ki Manguyu. Nah sampai sono diceritain ini, terus akhirnya pusaka Ki Panubiru dibawa pulang sini. Intinya dari cerita itu semua, itulah yang terjadi kisah Pangeran Jayakusumo, di mana akhirnya dengan sebegitu kepiawaiannya, sebegitu saktinya beliau akhirnya ketemu juga dengan Ki Kuwu Ganggeng yang sama-sama saktinya. Dan pada akhirnya pada perang tersebut Ki Kuwu Ganggeng dan Raden Jayakusumo sama-sama meninggal. Bahkan setelah meninggal itu pun jasadnya itu tergantikan oleh pusakanya. Jadi yang tertinggal hanya pusakanya. Ibaratnya jasadnya itu mukso, gitu Pak. Jadi jasad dari Raden Jayakusumo, Pangeran Jayakusumo, jasad dari Pangeran Jayakusumo itu mukso. Seperti yang disampaikan Bapak Sumarto sebagai juru kunci pun jasad dari dari Ki Kuwu Ganggeng, Ki Kuwu Ganggeng itu pun sama-sama mukso. Berarti saking sama-sama saktinya Pak ya. Sahabat WMTV Kreator, sampai sini cerita dari petilasan Parigi, petilasan Pangeran Jayakusumo dari Majapahit, keturunan Hayam Wuruk, generasi dari Brawijaya kedua kita. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Tetapi kembali lagi, apa yang disampaikan oleh Bapak Juru Kunci dan WMTV Kreator sebagai Leonard Sumber dan saya sebagai orang yang bertanya tentang sejarah tidak bermaksud untuk menggurui. Ini hanya tentang sejarah, berbagi pengalaman dan informasi. Seandainya ada yang kami sampaikan kurang berkenan,
yang kita sampaikan kok dirasa tidak baik, abaikan saja. Tetapi seandainya dirasa apa yang kita sampaikan itu baik, maka tolong sampaikanlah pada generasi-generasi kita tentang sejarah budaya leluhur kita yang perlu dilestarikan. yang harus dilestarikan. Jangan sampai wong Jawa dengan Jawa nih. Ya, yang perlu. Nah, Tidak ada maksud lain, hanya sekedar berbagi pengalaman dan informasi, berbagi pengalaman tentang cerita sejarah budaya Nusantara yang sangat-sangat luar biasa. Salam dari kami berdua, dari Petilasan Parigi. Punden Parigi. Dari Petilasan Punden Punden Parigi. Bersama Bapak Juru Kunci, Pak Sinten Pak? Sumarto. Pak Sumarto. Salam dari Purworejo, salam untuk Indonesia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.